Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang asal mula Fir'aun mengaku dirinya adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Fir'aun di dalam Al-Qur'an, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ikhwani fillah, namun pada dasarnya apa yang diucapkan oleh Fir'aun di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at tadi sungguh sangat jauh berbeda, bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi Musa yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Fir'aun sadar akan segala kekurangan yang ia miliki. Ia sadar tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa mendatangkan kemudaratan. Fir'aun sadar di masa kepemimpinannya yang begitu panjang, hampir sekitar 400 tahun, ia sadar bahwa kepemimpinan tersebut pasti akan sirna, akan hilang. Fir'aun sadar di dalam menjalankan kepemimpinannya ia membutuhkan bantuan-bantuan orang lain. Dan Fir'aun juga sadar bahwa suatu saat usianya pun akan terputus. Kematian akan mendatanginya. Semua ungkapan yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang Allah berikan dalam Al-Quran, semua itu diakui oleh Fir'aun la'natullahi alaih. Semua disadari oleh Fir'aun. Namun dengan keegoisan yang dimiliki oleh Fir'aun, kesombongannya, sifat congkaknya, itu yang membuat Fir'aun tetap berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada beberapa ungkapan Nabi Musa alaihissalam yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama di dalam surah Al-Isra ayat 102. Allah berfirman, "Qala qad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui wahai Fir'aun bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seseorang yang akan binasa." Ini yang pertama. Dari ungkapan Nabi Musa yang Allah berikan di dalam Al-Quran, Fir'aun sadar bahwa ia tidak mampu menurunkan mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, Fir'aun sadar bahwa di dalam menjalankan kepemimpinannya, di dalam menjalankan tipu muslihatnya, ia membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana butuhnya Fir'aun ketika hendak melengsarkan Nabi Musa, ketika hendak membinasakan Nabi Musa, mempermalukan Nabi Musa di hadapan umum. Fir'aun ini mendatangkan tukang-tukang sihir yang paling hebat di kota Mesir pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qala al-mala'u min qawmi Fir'aun inna hadha lasahirun 'alim." Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata pada saat itu, "Wahai Fir'aun, orang ini," yakni Nabi Musa, yang dimaksud adalah Nabi Musa, "orang ini benar-benar penyihir yang pandai."
Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah berfirman, yuridu ay yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Apa kata para penyihir? Kedatangan Nabi Musa alaihissalam tujuannya adalah hendak mengusir kamu wahai Raja Fir'aun dari negerimu sendiri. Maka Fir'aun dengan ungkapan meminta bantuan dari penyihirnya, ia berkata, famadza ta'murun. Maka apa saran kamu wahai para penyihir? Dari sini sudah bisa kita ketahui bahwa Fir'aun sadar di dalam menjalankan tipu muslihat kepemimpinannya, ia masih membutuhkan orang lain, sehingga ungkapan ini sangat bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ini yang kedua. Yang ketiga, Fir'aun la'natullahi alaih, ia sadar bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepadanya, memberikan bala ancaman kepadanya, Fir'aun sadar bahwa ia tidak bisa menghilangkan kemudaratan yang Allah berikan kepadanya beserta kaumnya. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika mereka ditimpa azab, Fir'aun beserta kaum-kaumnya, beserta rakyatnya, sebagaimana yang telah Allah tetapkan terangkan di dalam Al-Quran, mereka pun berkata, termasuk Fir'aun dan para penyihirnya, hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan kami akan biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Ikhwani fillah, inilah beberapa dalil yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan di dalam Al-Quran yang membantah ungkapan Fir'aun la'natullahi alaih, yang mengatakan dirinya adalah Tuhan tertinggi yang tidak butuh dengan segala sesuatu. Namun yang perlu kita bahas, ada beberapa riwayat yang menerangkan asal mula Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Kapan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Fir'aun menjalani hidup dalam rentang usia yang sangat panjang, hampir 400 tahun, dan dalam usia yang panjang tersebut tidak dilalui dengan kesusahan sama sekali. Inilah salah satu asbab mengapa Fir'aun mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, bahwa Fir'aun menjalankan kepemimpinannya sampai hampir 400 tahun tidak pernah ditimpa kesusahan. Kemudian yang selanjutnya, Fir'aun tidak pernah merasakan perihnya lapar. Kerongkongannya tidak pernah tersentuh panasnya dahaga. Kelemahan dan ketidakberdayaan tidak pernah menemani saat-saat kehidupannya sesaat pun. Dia juga tidak pernah sakit. Dia juga tidak pernah merasakan sakit kepala, sakit perut, demam atau penyakit lainnya sebagaimana penyakit yang Allah berikan kepada setiap manusia. Melihat kenyataan yang dialami oleh Fir'aun inilah para ulama berkomentar, seandainya saja
dalam episode panjang perjalanan hidupnya Fir'aun, kurun waktu hampir 400 tahun, pernah merasakan pahitnya lapar dan haus, pernah merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan, atau pernah mendapatkan kesusahan hidup sejenak saja, niscaya dia tidak akan pernah mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan yang tertinggi. Ikhwani fillah, pada zaman dahulu Fir'aun memiliki derajat yang sangat tinggi, dan ini adalah di antara beberapa faktor yang lain yang menyebabkan Fir'aun mengatakan dirinya adalah Tuhan yang tertinggi. Pada saat itu Fir'aun memiliki derajat yang sangat tinggi dan kedudukannya pun sangat tinggi, yaitu sebagai pemimpin negara, pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin keagamaan bagi rakyat Mesir pada saat itu. Pada zaman dahulu Fir'aun memiliki peraturan yang otoritas dan absolutisme. Artinya kekuasaan pada saat setiap kehidupan rakyat Mesir dan jabatannya pun memiliki jangka waktu yang sangat panjang, yaitu seumur hidup. Memegang kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun dan ia jalankan sesuka hatinya. Ikhwani fillah, inilah di antara beberapa alasan Fir'aun mengapa dirinya mengungkapkan sebuah bahasa yang Allah kemukakan di dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Dan hikmah tertinggi yang bisa kita ambil, sebagaimanapun tinggi jabatan seseorang, pangkat seseorang, derajat seseorang, mewahnya kehidupan dan lain sebagainya bergelimang dengan harta, namun pada dasarnya sifat dhaif Allah telah tanamkan pada diri setiap manusia, dan sifat inilah yang membedakan mana makhluk dan mana khalik. Sifat inilah yang membedakan bahwa manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan pertolongan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki dan menguasai alam semesta. Sehingga dengan apa yang kita alami, apa yang kita jalankan, termasuk ibrah yang Allah letakkan di balik hikayat Fir'aun, memiliki cerita bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada hambanya bahwa setinggi apapun derajat seseorang memiliki sifat dhaif, lemah, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan hikmah cerita di balik hikayat Fir'aun yang Allah berikan di dalam Al-Quran bisa menjadi ibrah untuk kita, agar kita lebih mawas diri dan menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.